Periode bertahan. Pada masa perjuangan pergerakan nasional Indonesia, periode bertahan adalah kurun waktu yang menandakan akhir penghujung para organisasi pergerakan nasional sebelum kedatangan bangsa Jepang. Kurun waktu periode awal ini adalah antara tahun 1939, yaitu saat organisasi terakhir yang dianggap radikal di masa kolonial Hindia Belanda telah dibubarkan, hingga tahun 1942, yaitu saat kedatangan bangsa Jepang yang menandakan berakhirnya pemerintahan kolonial. Beberapa organisasi penting yang ada di periode ini adalah Gerindo, Gerakan Indonesia, Parindra, Partai Indonesia Raya, GAPI, Gabungan Politik Indonesia, dan Taman Siswa. Periode bertahan ditandai sebagai ciri khas organisasi dan tujuan perjuangannya yang tarik ulur antara memperjuangkan agenda kemerdekaan dan menaati peraturan kolonial yang berlaku. Sebagai contoh, Gerindo mengusung konsep oposisi loyal dalam parlemen Volksraad terhadap pemerintah kolonial Hindia hingga Belanda. Selain itu, salah satu kader Parindra menyuarakan petisi yang terkenal berjudul Petisi Soetarjo yang ingin menyuarakan kesetaraan kedudukan pemerintahan. Sementara itu, GAPI mendorong warga kolonial untuk aktif dalam berparlemen. Upaya-upaya tersebut menggambarkan agenda kemerdekaan bangsa Indonesia yang berlangsung melalui prosedur tata hukum yang ada, seperti parlemen dan diplomasi. Partai Indonesia Raya atau Parindra merupakan sebutan yang digunakan untuk menggabungkan beberapa organisasi pergerakan Indonesia pada akhir tahun 1935 di kota Solo, Jawa Tengah. Dr. Sutomo berusaha menggabungkan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI, Serikat Celebes, Serikat Sumatera, Serikat Ambon, Budi Utomo, dan juga organisasi lainnya untuk menjadi Partai Indonesia Raya. Hal itu sebagai tanda berakhirnya fase kedaerahan dalam pergerakan kebangsaan. PBI dan Budi Utomo sendiri merupakan organisasi yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Partai Indonesia Raya atau Parindra merupakan partai politik yang dibentuk berdasarkan nasionalisme Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan Indonesia mulia dan sempurna, bukan Indonesia yang merdeka. Asas-asas yang dianut Parindra ialah asas kooperatif, yaitu bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan cara duduk di dalam dewan-dewan dalam waktu tertentu. Awalnya, Parindra didirikan pada tahun 1935 sebagai hasil penggabungan untuk Perkumpulan Politik Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau disebut PBI. Tujuannya untuk bekerja sama dengan Belanda agar dapat mengamankan kemerdekaan Indonesia, yang dipimpin oleh Raden Sutomo, Muhammad Husni Tamrin, Susanto Tirtoprojo, Soekarjo, Wiryo Pranoto, dan Wirja Ningrat. Partai ini menjadi kelompok Indonesia yang paling berpengaruh di Volksraad, yakni badan legislatif yang didirikan oleh Belanda. Kemudian di bulan Mei 1939, Tamrin menjadi pendorong utama atas penggabungan Parindra dan 7 organisasi nasionalis lainnya ke dalam Gabungan Politik Indonesia atau disebut GAPI. Volksraad atau Dewan Rakyat adalah lembaga perwakilan di Hindia Belanda yang dibentuk tahun 1918. Volksraad ini dibentuk untuk memberi perwakilan pada rakyat Hindia Belanda dan menjabat selama 4 tahun. Anggotanya sebagian dipilih dan sebagian lain ditunjukkan oleh pemerintah kolonial. Tokoh nasional, terutama dari pergerakan yang bersifat moderat, menempuh perjuangan secara kooperatif atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, mengirimkan perwakilannya untuk duduk di Volksraad. Misalnya adalah Budi Utomo yang perwakilannya di Volksraad yaitu Mas Ngabehi Dwi Josewojo dan Raden Sastro Widjono. Meski keinginan para tokoh untuk memperjuangkan kemerdekaan secara kooperatif, upaya ini sia-sia sebab Volksraad ini hanya bersifat basa-basi karena tidak seperti parlemen sesungguhnya
tidak berwenang mengambil keputusan dan kewajiban. Wewenang pemerintahan ini sepenuhnya dipegang Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang diangkat langsung oleh Belanda. Upaya kooperatif di Volksraad ini berpuncak pada petisi Sutarjo yang disampaikan para tokoh perjuangan nasional di Volksraad pada 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina dan pemerintah Belanda yang meminta otonomi dan kemerdekaan bertahap bagi Indonesia. Namun, petisi ini ditolak oleh pemerintah Belanda dan organisasi kooperatif mengalami kemunduran. Perjuangan melawan Belanda akhirnya tidak bisa berkembang hingga Belanda kehilangan kekuasaan akibat serangan Jepang dalam Perang Dunia II pada tahun 1942. Volksraad dihapuskan akibat kekalahan Belanda terhadap Jepang dan menyerahnya Belanda pada Perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1943. Volksraad kemudian digantikan dengan Choo Sang-in pada 5 September 1943 setelah adanya protes dari para tokoh nasional kepada pemerintahan Jepang. Petisi Sutarjo digagas oleh Sutarjo Kartohodikusumo, Ketua Persatuan Pegawai Mukraja Mubiputra PBB pada 15 Juli 1936. Petisi ini dibuat karena rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat terhadap pemerintah akibat kebijakan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal De Jonge. Isi dari petisi ini adalah pemberian kepada Indonesia sebuah pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-Undang Belanda. Akan tetapi petisi Sutarjo ditolak pada 14 November 1938 karena bangsa Indonesia dianggap masih belum matang untuk memerintah diri sendiri. Sutarjo kemudian mengusulkan petisinya pada 15 Juli 1936 kepada pemerintah Ratu Wilhelmina serta Staten General Parlemen di Belanda. Petisi ini juga ditandatangani I.J. Kasino, GSSJ Ratulangi, Datuk Tumanggun dan Ku Kuat Tiong. Isi petisi Sutarjo adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda, di mana para anggotanya memiliki hak yang sama. Tujuan untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia sebuah pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-Undang Dasar Belanda. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kerajaan Belanda meliputi wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Surasko. GAPI, Gabungan Politik Indonesia. GAPI adalah sebuah organisasi pergerakan nasional Indonesia yang berada pada periode bertahan. GAPI berdiri pada tanggal 21 Maret 1939 atas inisiatif dari Muhammad Husni Tamrin. Organisasi ini terdiri dari beberapa partai politik, yaitu Garindo, Parindra, Partai Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, dan Persatuan Partai Katolik. Pendirian GAPI berawal dari penolakan Belanda terhadap petisi Sutarjo pada tahun 1936. Kegagalan petisi Sutarjo mendorong Muhammad Husni Tamrin untuk menyatukan partai politik di Indonesia dalam bentuk organisasi. Tujuan dibentuknya GAPI adalah mendorong persatuan aksi, program kerja, dan ideologi para organisasi pergerakan nasional yang ada. Untuk mencapai tujuannya, GAPI berpegang teguh pada asas-asas berikut. Pertama, hak untuk menentukan nasib bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, persatuan aksi dari seluruh organisasi pergerakan Indonesia. Dan yang ketiga, persatuan nasional Indonesia yang berpedoman pada prinsip kerakyatan. Salah satu contoh kiprah yang dilakukan GAPI dalam rangka menyatukan kekuatan perjuangan adalah dengan mengusung konsep Indonesia berparlemen pada Kongres pertama GAPI tanggal 4 Juli 1939. Pada perkembangannya, GAPI terus melakukan penyebaran gagasan Indonesia berparlemen melalui Kongres Rakyat Indonesia. Selanjutnya, hasil Kongres Rakyat Indonesia menjadi sebuah propaganda GAPI untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia.